Haleluya, selamat datang kembali di channel YouTube Willy Marpaung. Dan hari ini saya mau sharing kepada saudara firman Tuhan ya, mengenai dengan judul Mengapa Engkau Menangis. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus dalam Markus 5 ayat 38 sampai 39. Saya bacakan Markus 5 ayat 38 sampai 39. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Kadang kita bingung dengan kuasa Tuhan. Kita bingung dengan firman Tuhan. Karena memang firman Tuhan ini kadang bertentangan dengan logika kita. Karena firman Tuhan ini bertentangan dengan pikiran kita, dengan akal sehat kita. Ya, padahal karena apa? Karena anak itu sudah jelas mati. Tetapi Yesus katakan anak itu tidur. Jadi tentukan kalau misalnya seorang anak gadis, ya ini anak gadis kepala rumah ibadat mati pada saat usianya masih 12 tahun. Seorang anak itu adalah harapan keluarga. Harapan keluarga itu ada pada anak itu, betul? Karena anak itulah yang akan mengasuh atau merawat orang tuanya di masa tuanya, akan membahagiakan orang tuanya. Tapi kalau anaknya mati, maka harapan keluarga itu nggak ada lagi. Harapan keluarga itu untuk bisa maju, untuk bisa lebih baik, itu sulit. Itu sebabnya kepala rumah ibadat ini sudah pasti bersedih. Kepala rumah ibadat dan keluarganya, dan juga peratap-peratap yang datang, saudara-saudaranya pasti sangat sedih. Itu sebabnya mereka menangis karena anak itu mati. Mereka menangis karena harapan mereka sudah hilang. Tapi Yesus datang dan mengatakan, "Mengapa engkau menangis? Anak ini gak mati, anak itu tidur. Dia hanya tidur." Hari ini, hilangkah harapan? Hilangkah masa depanmu? Mungkin masa lalumu membuat engkau bersedih. Masa lalumu yang buruk, kesalahanmu di masa lalu membuat engkau bersedih. Sebelum saya membuat video ini, ada seorang teman saya yang menanyakan dan dia berkata kepada saya, "Will, aku sedih. Aku nggak tahu kenapa aku sedih." Lalu dia katakan, "Aku teringat akan masa lalu. Seketika aku teringat akan masa lalu." Saya katakan, jangan sedih, jangan galau. Ada Yesus yang mengasihi, ada Yesus yang menolongmu, ada Yesus yang menghibur. Dan Tuhan kasih ayat ini kepada saya. Jangan menangis. Seperti Yesus mengatakan, "Mengapa engkau menangis?" Mungkin kau diputusi oleh pacarmu, mungkin kau ditinggal nikah oleh tunanganmu, di mana engkau sudah serius dengannya, engkau sudah bertunangan dengannya, lalu dia pergi meninggalkanmu. Mengapa engkau menangis? Mungkin usahamu yang saat ini hancur-hancuran, mungkin kau baru di PHK karena pandemi COVID-19. Mengapa engkau menangis? Banyak alasan tentunya bagi kita untuk menangis. Banyak alasan tentunya bagi kita untuk bersedih. Tapi Yesus katakan, "Mengapa engkau menangis?" Sebagaimana Yesus mengatakan kepada keluarga kepala rumah ibadat itu, anak ini tidak mati, tapi dia hanya tidur. Saya percaya ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, Tuhan juga akan berkata kepada kita, "Mengapa engkau menangis? Semua harapanmu belum mati. Semua usahamu belum mati. Tapi semuanya hanya tidur." Dan kalau tidur, itu berarti baik-baik saja. Saya boleh simpulkan, semuanya masih baik-baik saja. Ketika Yesus ada dalam hidupmu, ketika engkau mengundang Yesus dalam hidupmu, ketika engkau mengundang Yesus dalam hatimu, maka semuanya akan baik-baik saja. Walaupun banyak sekali alasan yang membuat kita bersedih, walaupun keadaan kita membuat kita bersedih, tapi ketika Yesus hadir dalam hidup kita, semuanya baik-baik saja. Hari ini, undang Tuhan datang dalam hidup. Undang Tuhan hadir dalam hidup. Caranya apa? Dengan memuji dan menyembah. Buku Mazmur mengatakan, Tuhan bertahta di atas puji-pujian umat. Ketika engkau memuji Tuhan, ketika engkau menyembah Tuhan, ketika engkau berserah diri kepada Tuhan, masuk ke dalam hadiratnya, itu artinya dia ada di situ. Dan ingat baik-baik, ketika Tuhan hadir, semuanya baik-baik saja. Dalam Alkitab, ketika Yesus masih melayani di dunia ini,
Ketika dia hadir, semuanya beres. Ketika dia hadir, yang sakit sembuh. Ketika dia hadir, yang mati bangkit. Ketika dia hadir, yang lapar kenyang. Undang Tuhan datang. Undang Tuhan hadir dalam hidup. Melalui pujian penyembahan. Melalui harapanmu kepada Tuhan. Ingat baik-baik, pengharapan kepada Yesus tidak mengecewakan. Dunia bisa mengecewakanmu dan membuat kau bersedih. Dunia bisa menghantam hatimu. Dunia bisa menyakiti hatimu. Karena itulah dunia yang mengecewakan. Tapi saya punya kabar baik. Yesus tidak pernah mengecewakan. Itu sebabnya engkau harus berharap kepada. Saya bisa mengecewakanmu sebagai hamba Tuhan. Karena saya bukanlah manusia yang sempurna. Saya manusia yang penuh dengan kesalahan. Tapi Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Orang tuamu bisa mengecewakanmu. Pacarmu bisa mengecewakanmu. Tapi Yesus tidak akan pernah mengecewakanmu. Dan Dia yang membalut hatimu. Dia akan membuat semuanya baik adanya. Hari ini apapun masalahmu, apapun yang membuat kau bersedih, undang Tuhan datang. Undang Yesus datang dalam hidupmu. Puji Dia, sembah Dia. Dan ketika Dia hadir, maka semuanya baik-baik saja. Saya berdoa, milikilah kehidupan yang baik-baik saja. Saya berdoa, engkau yang bersedih hati dihiburkan oleh Tuhan. Engkau hari ini yang menangis karena alasan apapun, menerima jamahan Tuhan, menerima penghiburan dari Tuhan, menerima kekuatan dari Tuhan, dan memiliki iman bahwa semuanya akan baik-baik saja. Amin. Saya berdoa ini bisa memberkati, ini bisa menghibur, ini bisa membuat engkau semangat, ini bisa memotivasi engkau. Dan jangan lupa untuk memberikan subscribe kepada YouTube channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya supaya setiap ada video baru, saudara-saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasi. Jangan lupa untuk like dan komen. Saudara boleh komen apa saja, saya akan balas setiap komentar saudara. Dan jangan lupa untuk share video ini supaya lebih banyak lagi orang dihiburkan, lebih banyak lagi orang diberkati, lebih banyak lagi orang termotivasi. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.